Gua rasa itu 200 meeting itu minimal ada. 200? 200 meeting. Buset. Karena gue punya kasih target waktu itu ke telemarketing gue. Sehari itu harus minimal banget 2. Itu berarti telemarketing lu kontak, Ya. jadi janjian ketemuan. Janjian, gue maju. Lu berangkat tuh. Berarti lu 200 kali datang ke janjian tersebut. Iya. Padahal betul-betul networking tuh gue ketemu buat nongkrong, buat ngopi, buat Malah dapat project. project. Ketemu buat project malah Malah nggak dapet. Wah, ini menarik ini. Nah itu makanya dari situ gue mulai ketagihan. Sekarang sebetulnya kalau lu prospek gue sekarang itu gue bisa dapat lebih closing banyak lah 100 juta loh. Tapi karena hubungan gue sama lu rusak di 1 juta, Udah lu kehilangan potensi. ikan gedenya. Dari nol bareng Billy. Hey. Wah, Bill, thank you loh udah mau mari. Sama-sama Pak Theo. Nah teman-teman, Billy ini adalah seorang founder dari Acrobyte Group ya. Lu tuh partnernya Theo Derrick ya. Siapa Theo Derrick? Hampir di semua bisnisnya gitu ya. Ada exhibition, creative agency, YouTube, personal brand, grind theory juga ya. Semua lah ya. Bisnis yang Theo Derrick jalan ini ada seorang Billy-nya. Ya. Nah tapi sebetulnya apa yang membedakan lu dengan Theo Derrick dan apa yang menjadi strength lu sehingga kayak si Theo Derrick butuh amat nih sama lu nih. Semua bisnis bareng gitu. Oke. Ini sebenarnya ada before afternya gitu ya. Mungkin gue bahas before-nya dulu atau sekarang ya. Posisi kita kali ya. Mungkin dari sekarang dulu kali ya. Kita Theo Derrick. Theo Derrick. Kata lu Theo Derrick kan? Bukan. Oh bukan. Ini kan saya host profesional. Host dari nol. Iya. Okay. Nah jadi bedanya gue sama Theo Derrick tuh kalau sekarang posisinya adalah kita tuh udah paham strength masing-masing. Jadi gue tahu banget Theo itu sangat tajam di idea, sangat tajam di ngobrol sama orang, sangat tajam untuk bikin konsep. Intinya kalau seandainya gue bisa ibaratkan kayak mesin gitu ya, Theo tuh kayak ujung tombaknya lah. Oke. Gitu. Nah tapi kalau misalkan ngomongin operasional, nih si Theo nih agak-agak kurang. Jadi operasionalnya tuh lumayan berantakan gitu. Jadi managerial thingsnya itu lumayan gitu teknisnya itu lumayan bikin capek. Jadi kalau misalkan kalian tuh ya kenal sama Theo Derrick, dia tuh kalau mikir tuh cepet banget, bener-bener cepet, beres, semua rapi, termasuk cara ngomong kan. Makanya lu kan spontan banget. Iya, si Theo. Si Theo ya. Ya lu aja lah ya gitu ya. Anggaplah lu Theo gitu. Iya, asumsikan saya Theo Derrick. Iya kan ngomong pun cepet banget, terstruktur dan gak semua orang bisa kayak gitu. Tapi itu kelebihannya lu kan, kelebihannya Theo. Ya. Tapi kalau seandainya suruh nyusun, strategical buat ngomongin ke tim dan lain sebagainya, itu kan butuh waktu dan proses yang lebih lama. Iya. Nah itu biasanya tuh Theo tuh lumayan lemah. Nah, menurunkan ke teknis gitu ya. Ya disitulah perannya saya. Gimana cara komunikasiin ke tim, gimana cara nurunin idea sampai jadi execution, sampai akhirnya jadi satu barang. Gitu. Jadi kalau ngomongin Theo ujung tombaknya, gue tuh lebih ke mesin buat operasionalnya. Untuk saat ini ya, kayak gitu. Jadi sekarang ya ujung-ujungnya sebenarnya gue ngurusin dapur sih. Ngurusin dapur, nurunin idea, nurunin goal, sampai berjalan dengan baik. Langsung gue over lagi ke Theo, silakan diolah. Nah itu posisinya tadi apa? Sekarang. Posisi sekarang kalau kita di grup kita kan kayak gitu sekarang ngurusinnya semuanya gitu. Jadi apapun ya lu kan nanyanya langsung gimana Bil kondisi, gimana Bil kondisi, oh kayak gini Teh, oh cash flow gini Teh, oh gini aman Teh, ya udah gitu. Kalau misalnya nggak aman pun datangnya dari gua biasanya. Nah kalau itu sekarang, nah kalau dulu waktu awal kita ketemu, kita kayaknya speknya udah agak-agak beda dari dulu kan. Jadi kalau dulu, kalau teman-teman tahu ya nih baru tahu, mungkin kalau sekarang teman-teman taunya Theo Derrick nih networkingnya kemana-mana kan, networknya ke si A, ke si B, ke si C, semua kenal kan. Nah zaman dulu, ini correct me ya, kalau misalnya gue salah ya. Si Theo ini jarang networking teman-teman. Malah anti networking ya. Tahun berapa itu Bil? Itu kayaknya 2018 gak sih, 2017-2018 ya. Kalau kita ketemu lagi. Nah sebetulnya yang paling networking tuh gue. Jadi pada waktu itu kan gue kan punya bisnis event organizer, dan gue ngerasa zaman itu skillnya gue adalah networking, ngajakin orang ketemu, ngajakin orang ngobrol, karena basically juga bokap gue dulu pemain MLM. Gitu. Turun nih network marketing gitu. Gue pun jalanin MLM, terus jalanin asuransi juga, terus bikin bisnis IO. Nah bisnis IO kan ngomonginnya tentang apa, project ke orang-orang kan. Nah gue sadar waktu itu event pertama gue itu datang dari teman kuliah. Ya lu kenal lah. Oh iya. Kan, akhirnya gue dapet. Ini jadi ceritanya si Theo bikin IO Bazar, si Billy ini bikin IO Corporate lah. Betul, kita berjalan masing-masing kan pada waktu itu. Lah ini valid ya, sebelum lebih lanjut bahwa si Theo ini orangnya bener-bener
nggak terlalu suka networking ketemu orang. Betul. Dan bahkan dulu si Theo ini peminum susu bukan peminum kopi gitu ya. Peminum kopi. Jadi memang belajar networking tuh dari Billy nih gitu ya. Nah, dari gua. lanjutin Pak. Nah gue tuh ya bangun kebiasaan networking tuh karena simple, gue dapat project pertama itu dari networking teh. Nah bentar, sebelum itu dari mana lu bisa ngerasa networking itu penting? Apa yang melandasi pemikiran itu? Sebelum dapat projectnya ya. Tapi kan berarti udah jalan networkingnya nih. Betul. Ngapain gitu? Jadi ya karena kepentok dulu sih sebenarnya. Karena dulu namanya kita masih baru lulus kuliah, belum punya network juga, berasal dari keluarga yang pada waktu itu bokap gue sempat naik lah, terus habis turun lagi jatuh. Jadi intinya waktu gue lulus kuliah, bokap gue lagi dalam kondisi yang tidak di peaknya, betul. Makanya gue jadi bisnis IO, terus yang gue bisa tawarkan pada waktu itu hanyalah proposal dan idea. Dan pada waktu itu masih zaman telemarketing tuh teh. Jadi gue punya admin, teleponin company di SCBD, company apapun itu, nanya ada peluang nggak buat presentasi, buat nawarin idea, buat bikin event. Ketok pintu banget lah ya. Pintu. Itu ibaratnya ya dari seluruh gedung di SCBD, itu kayaknya gue hampir masukin semuanya. Oh jadi lu teleponin atau janji. Elunya begitu udah ada janji datang. Ya. Satu-satu. Itu masih zaman bawa proposal. Bawa proposal fisik. Buset. Jadi modal juga gitu. Buset, konvensional sekali ya. Banget karena zaman dulu sosial media kayaknya belum semarak sekarang. Itu ya. 2016. 2015 berarti 2014. Ada sosial media tapi memang namanya sosial media kan buat bersosialisasi bukan buat jualan. Oh iya benar-benar. Kalau sekarang kan buat jualan. Nah itu gedung kantor gue masukin satu-satu. Presentasi dari jam berapa ya waktu itu operasional kantor jam 8, jam 10, jam 12, jam 1. Itu gue meeting tiap hari. Itu mungkin ada ratusan proposal yang gue sebar, ratusan meeting yang gue temuin tuh dalam mungkin 1 tahun. Efektif gak? Nah tidak masalahnya. Gimana rasionya gitu? Makanya gue bilang kan kata orang, ini namanya kerja keras ketuk pintu nih lu dilakuin nih, lu ketuk nih, bahkan satu-satu lu samperin. Telepon tulis hari ini gue meeting siapa? 3 di Jakarta. Nggak efektif teh, karena dalam 1 tahun project yang berjalan cuma 1. Rasionya berapa banyak lu nebar, berapa banyak deal? Gua rasa itu 200 meeting itu minimal ada. 200 meeting. Buset. Karena gue punya kasih target waktu itu ke telemarketing gue. Sehari itu harus minimal banget 2. Itu berarti telemarketing lu kontak. Ya. Jadi janjian ketemuan. Gue maju. Lu berangkat tuh. Berarti lu 200 kali datang ke janjian tersebut. Iya. Ke Jakarta tuh hampir tiap hari. Base di Jakarta tuh. Base di Jakarta. Yang dealing 1. Itu pun kliennya di Karawaci waktu itu. Nyasar. 1. Yang di SCBD nggak efektif. 1. Dan itu cuma untungnya bener-bener cuma nutupin biaya operasional doang. Nah gak make sense. Jadi gak ada untung. Gak make sense dong. Gimana gak make kan sense? Kan lu networking. Ketemu 200 meeting. Ya. Yang jadi 1. Terus kenapa lu bilang networking itu penting? Nah itu bukan networking. Oh gimana? Itu meeting. Oh. Nah definisi networking buat gue adalah gini. Gimana? Gue kenal sama orang atau gue kenalan sama orang, terus secara tidak formal atau secara apa ya, nggak yang resmi di kantor, gue presentasi idea. Tidak, kalau itu meeting namanya, gue udah presentasi. Tapi networking itu kayak ibaratnya di sebelum itulah. Jadi kita kenalan, proses mengenal satu sama lain. Nah networking itu kayak nongkrong pak. Makanya biasa gue sering ngajaknya ngopi. Jadi bukan meeting. Berarti kalau sekarang misalnya gue daftar ke sebuah insurance, kan kita ambil contoh ya. Biasanya kan pasti, oh ya coba ngelis daftar nama orang-orang terdekat. Coba seminggu ketemuin. Besok gue ajak ketemu. Itu gue sebut dengan meeting. Itu prospek, ya meeting. Sama kayak gue yang lakukan, gue ke ratusan company itu tadi prospek. Karena begitu datang ada agendanya. Langsung ada agenda pekerjaan. Ada pekerjaan. Itu meeting. Tapi networking itu kita kenalan. Oke, elaborate bedanya. Sekarang kita ketemu terus lagi networking dan kita ketemu lagi meeting. Oke, kalau lagi meeting. Misal nih, ini A nih, meeting deh. Kalau lagi meeting itu jelas. Jadi Teh ada waktu nggak? Gue mau jelasin sesuatu nih ke lu. Itu meeting. Oh, ya kan? Oke. Nah sekarang kan banyak orang kan embel-embelin networking. Tapi pas di meja ketemu pas agendanya nggak dikasih tahu tuh. Nggak dikasih tahu. Tapi kalau meeting itu kita udah jelas agendanya apa. Meeting, gue mau nawarin idea. Jadi lu pun udah siap dengan idenya gue. Oke. Itu meeting. Kalau networking adalah Teh kita catch up yuk. Kalau seandainya kita udah teman lama ya, ketemuan lagi. Teh ngopi yuk kapan ada waktu. Oh literal catch up. Catch up. Agenda mah
Agenda apapun. Bisa ngobrolin masa lalu, bisa nanya kesibukan lu sekarang lagi ngapain. Bisa ngegali lu. Nah itu kan yang pertama kali gue lakukan waktu gue approach lu kan. Oh iya bener. Gitu kan. Itu kayak gak ada agenda ya? Gak ada pak. Jadi teman-teman gue dulu tinggal di BSD. Tapi gue sempat punya gereja di Mangga 2 waktu itu. Ah iya bener. Gue Mangga Besar. Sama-sama Mangga tuh. Kan deket ya. Deket. Paling cuma 10 menit. Iya. Waktu itu habis pulang gereja, gue tuh nganggur teh. Dan gue punya kebiasaan buat networking. Gara-gara gue waktu itu dapat satu project. Gara-gara gue networking iseng ke teman kuliah. Dapat project. Roadshow 10 kota. Dari situ gue ketagihan networking. Wah itu kan momentum lo tuh. Momentum gue dapat 1 M pertama di situ. Berarti ya bisa gue bilang kalau dari lu tadi beratus-ratus itu meeting sama networking membuahkan hasil yang sangat berbeda. Padahal betul-betul networking tuh gue ketemu buat nongkrong, buat ngopi, buat malah dapat project. Ketemu buat project malah nggak dapet. Wah ini menarik ini. Nah itu makanya dari situ gue mulai ketagihan. Jadi gue pergi ke daerah misalkan Mangga 2, gue langsung cari otomatis otak gue siapa teman gue yang tinggal di daerah situ. Gue ngajakin ngopi. Siapa tahu, harapannya tetap ada. Siapa tahu ada yang bisa dikolaborasikan. Siapa tahu, tapi siapa tahunya itu bukan jadi tujuan ya. Iya. Tujuannya bonus. Itu bonus. Tujuannya adalah nongkrong, tanya kegiatan lu ngapain, value lu apa, kenalan, jadi temen. Siapa tahu. Ya bener sih, ini Billy yang ngajarin gue networking nih. Jadi kalau lu pergi ke sebuah area, lu biasanya akan mikir deket situ. Betul. Gue bisa sekalian catch up sama siapa ya. Bener. Terus lu spare waktu pulang dari sana sejam 2 jam. Iya. Ngobrol sejam 2 jam. Ngobrol. Iya. Karena kan sayang berangkat dari tinggal di BSD. Gue ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara. Masa satu kali ketemu orang pulang. Iya satu kali ketemu orang pulang. Minimal dapat 2 atau 3 orang lah. Apa yang terjadi dalam networking itu sehingga bisa membuahkan project? Kan tadi gak ada agendanya. Oke, nah ini menarik. Jadi dalam di networking yang gue pelajarin adalah ketika kita kenalan sama orang, ada topik-topik tertentu yang menurut gue harus jadi pembahasan. Oke, mandatory. Jadi bukan sekedar nongkrong. Nah apa? Yang pertama, pekerjaan lu sekarang apa? Lu lagi sibuk apa? Karena kalau ngomongin pekerjaan kan ngomongin cuan kan. Lagi ada bisnis apa pak? Nah, kira-kira yang sekarang lagi lu geluti atau yang lagi lu minati itu apa sih? Ngobrolin ini akhirnya kan. Habis itu kedua ya kondisi keluarga, kalau memang udah berkeluarga, terus gimana pertemanan, terus ya kayak gitu-gitu. Catch up itu. Tapi yang menurut gue harus di-highlight adalah tadi pekerjaan dan interest lu kemana. Kenapa harus ada itu? Itu kita kayak ngegali values orang. Ngegali nih orang punya potensi gak ya secara tanpa sadar. Apa yang bisa dikolaborasikan dari situ ya. Dan ketika kita nanya orang kan pasti akan nanya kita kan. Nanya balik. Lu sekarang kerjaan apa gitu? Lah gue lagi kayak gini. Ih jangan-jangan ada sesuatu hal yang sama ya. Ketrigger. Kayak zaman dulu gue ngajakin lu ngopi kan. Iya. Kita ketemu di satu mall di Jakarta Central Park namanya. Malah lucunya waktu itu ada teman kita kan, kalau gue nggak salah ya, bilang ke lu, diajakin ketemu Billy. Dia bilang hati-hati. Tadi di prospekin MLM lu gitu. Iya benar. Padahal waktu itu memang sedang tidak ada MLM yang bisa gue tawarkan ya. Mungkin kalau ada gue akan cerita ya. Tapi waktu itu gue bener-bener cuman ngopi. Udah lama kita teman kuliah, terus nggak kecap. Ya. Ngopi, ngobrol, dan waktu itu kebetulan kita sama-sama di bidang yang sama kan. Oh benar, karena IO Bazar. Kita ngobrolin pekerjaan kita, ternyata align. Gue IO corporate. Terus waktu itu kalau nggak salah ya, itu kita ngomongin tentang ada vendor ini yang menarik loh, harganya murah loh. Oh gue juga punya Bill. Kita jadi tukeran database vendor. Terus gue cari tahu kan bisnis lu gimana sih. IO-nya beda nih. Tapi kan sama-sama di event. Oh kalau di gue gini Bill, kalau di gue gini. Kira-kira ada yang bisa kita kolaborasiin gak ya? Waktu itu nggak ada tuh. Tapi lama-lama kita ngobrol lagi. Kita sama-sama suka investasi saham. Ingat gak lu? Lu bahkan pernah bilang lu yang ngerjain event. Iya. Oh iya benar. Gue lagi ngerjain event. Terus eventnya event saham. Iya. Terus lu tertarik karena lu juga invest di saham. Bener. Kan? Dan pada waktu itu kelas saham tuh kayaknya belum banyak ya sekarang kan. Lu bikin 2 topik gue inget. Saham dan personal branding. Oh iya benar ya. Iya gak? Oh ya karena iya benar. Iya pertama kali gue denger kata personal branding itu di event yang lo bikin bareng
salah satu orang yang kita undang juga ke podcast nanti gitu ya. Betul. Sebut nih namanya. Iya, sama si Alexander Ruby. Alexander Ruby, betul. Iya, itu event lo yang bikin kan? Event gue yang bikin. Itu pertama kalinya gue datang ke event, terus denger kata personal branding tuh. Iya, dan pada waktu itu lu juga lagi belajar ya. Iya. Jadi seorang Theo Derek nih teman-teman pernah ada di fase yang ya nih gue pengen grow diri gue nih. Iya bener. Gue pengen belajar nih. Nyari event. Iya, terus kayak gue bilang, kalau lu mau belajar, kita datang ke event-event networking. Nah dulu kan gak suka networking kan. Aneh. Gue yang bawa dia teman-teman. Bener. Jadi ketemu si ini yuk, ketemu si ini yuk. Bahkan kita ketemu sama Bro Alexander Ruby kan bareng-bareng. Iya bener. Dari hasil networking iya, tuh. Bener. Dulu pertama kali gue dijajakin networking tuh gue ngerasa reluctant gitu loh kayak. Iya. Aduh. Ngomongin apa ya? Ketemu orang baru lagi ya. Iya kayak aduh. Mendingan gue di kantor ngerjain pameran ya. Otak gue masih yang kayak gitu-gitu loh. Iya terus karena kan kayak nongkrong. Iya. Kayak kesannya kan kayak gak ada faedahnya. Mendingan gue nongkrong. jualan tenan kan gitu Iya. dulu ya mikirnya. Nah banyak orang salahnya gitu. Salahnya pikir nongkrong itu cuman main. Sebetulnya dari nongkrong itu kita bisa gali values orang. Iya kalau kita gak pernah ngopi detik itu gak ada A, B, C, D, E, F, G sampai sekarang ya. Gak ada. Makanya waktu itu kita bikin namanya Cafe Meet Stocks kan. Bener. Berangkatnya kita ngopi. Bener. Ya kan terus kita ketemu ngobrolin saham. Akhirnya kopi ketemu saham seru juga nih. Jadi bikinlah Cafe Meet Stocks. Iya, gue bahkan bukan peminum kopi. Nyusu. Gue dulu peminum susu karena gue punya bisnis jualan susu. Oh iya gue inget tuh. Iya kan? Pan iya sampai akhirnya belajar lah ngopi ini nih. Iya. Ya kalau nggak kopi susu dulu deh gitu. Ya, karena, dulu masih yang pakai gula. Iya bener. Gula aren kan. Iya gula karena gue nggak bisa yang nggak pakai gula. Iya. Sekarang udah kemajuan. Latte sekarang. Latte. Sekarang nah ini yang ngajarin nih. ngajarin asam lambung. Iya soalnya kalau ngajakin networking tuh orang paling gampang ngopi teh. Misalnya lu suka susu, ngajakin orang nyusu yuk. Konotasinya negatif. Jelek sih. Iya. Tapi ngopi, udah gitu gue tinggal Mangga Besar ya. Nah itu kan jadi nyusu di mana di Mangga Besar. Susu murni nasional Pak maksudnya, tahu kan lu? Tahu. Pakai jingle. Iya. Bill, tapi networking tuh for everyone gak? Maksud gue lu mulai networking karena bokap lu di MLM dan lu melihat figur berhasil melakukan networking. Betul. Kenapa gue tidak relevan dengan networking? Karena gak ada contohnya juga. Beda, makanya gue reluctant. For everyone atau enggak? Atau kalau iya, apa yang harus lu punya sih? Oke. Mindset orang apapun lah. Menurut gua networking tuh adalah sebuah keharusan kalau lu mau dapat peluang atau cari peluang atau berkembang. Kalau lu nggak mau itu, nggak usah networking nggak apa-apa. Tapi for everyone, menurut gua harus. Kalau memang lu mau berkembang ya. Tapi kalau lu nggak mau berkembang, ya udah nggak usah networking. Karena dari networking itu kita bisa ketemu banyak peluang banget Pak. Seenggaknya kalau kita nggak dapet peluang, kita belajar hal baru. Kalau waktu awal-awal kita ketemu, gue belajar tentang bisnis susu dari lu. Ya kan? Iya juga bener. Gue belajar bisnis pameran kayak gitu. Oh iya bener. Sampai suatu hari kita nggak tahu loh kita bakalan bisnis bareng. Bener. Dan sekarang grup kita kan bikin event pameran. Iya. Kalau gue nggak belajar dari lu, gue nggak akan pernah tahu ada bisnis ini ya. Terus lu punya interest tertentu kan. Let's say misalkan kripto atau investasi saham. Kalau gue dulu nggak ngerti saham, gue kan akan dapat ilmu baru dari lu. Iya. Knowledge kita makin berkembang, network kita makin berkembang, value diri kita makin berkembang. Udah gitu kita networking nggak cuma ke satu orang kan. Gue networking ke teman-teman yang lain. Konekin. Akhirnya, si Theo tuh investasi saham loh. Ketemulah sama gue kenal siapa. Kita ngobrol bareng yuk, konekin. Bisa jadi project. Dan itu kan basically apa yang kita lakukan saat ini. Nah, networking yang lo lakukan itu pada saat merintis ini semua atau lu lakukan terus sampai sekarang atau kayak itu cuma fase awal. Kalau jalannya udah ada, kurangin aja tuh. Kalau dibilang networking ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Di sela-sela waktu gue selalu luangkan cari orang yang bisa diajak networking. Tapi kalau zaman dulu gue networking ke siapa aja. Ya. Kalau sekarang gue udah mulai pilah networking. Kenapa? Karena kalau sekarang itu ya bukannya sombong ya. Kadang-kadang kita perlu membatasi diri karena waktu kita terbatas. Makanya kita lumayan memilah orang. So sekarang yang gue lakukan adalah yang beda dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang yang gue lakukan adalah ketika gue punya event. Kita punya event kayak kemarin. Hari Era kita bareng Alicia Eva kan. Itu dalam 3 hari itu gue networking ke 3 orang. Iya gue lihat lu tiba-tiba meeting sama A, sama B, sama C di Hari Era. Gue networking ke 3 orang. Itu pun gue dapat listnya dari mana? Dari event kita di Grand Theory. Ya ampun beda event lagi dari tuh. Event di Grand Theory, gue kenalan sama orang, terus gue liat bagus nih dia,
bikin event juga nih. IP-nya menarik nih, ada IP art. Boleh deh, gue mau explore. Menarik banget nih. Nah, atur waktu kadang-kadang kan kita setiap hari ini di kantor sibuk kan. Ada aja agendanya. Atau liburnya kita jarang lah. Ya. Bahkan weekend pun kadang-kadang kita gas. Suka networking sama orang atau meeting-meeting gitu ya. Nah, itu kan susah cari waktunya. Paling gampang di event. Sekalian. Pas lagi ada event gue sekalian. Jadi kebiasaan networking itu selalu ada sampai hari ini. Dan kalau orang nanya kerjaan lo apa? Nih. Ini betul, ini nih kerjaan gue. Ya kan, ngegali. Tinggal gue gali kerjaan lu apa. Gitu, kayak kemarin gue ada meeting sama orang-orang ya, itu networking. Apa hal seputar networking atau etik dalam networking atau unspoken rules dalam networking yang kita perlu tahu nih, Bill? Oke. Yang pertama, ini penting. Kalau kita yang ngajak networking, punyalah gesture atau kebiasaan bayarin orang. Kalau kita yang ngajak ya. Kalau orang ngajak ngedate bayarin gak, Bill? Kalau gue berarti split bill gak ada ya? bayarin sih. Kalau mau ngajak ngedate atau ngajak networking? Bayarin. Itu penting, unspoken rules, tapi itu akan apa ya? Lu bisa gain respect dari itu. Kalau lu ngajakin, karena lu menghargai orang yang meluangkan waktu. Oh iya, menghargai waktunya ya. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya split bill dia nggak enak, ya nggak ada masalah juga. Tapi at least ada gesture-nya. Gua aja deh. Atau gue udah titip kartu ya. Nggak apa-apa, gue aja on me. Thank you ya, lu udah ini. Next baru lu. Berarti kan akan ada pertemuan kedua. Oke. Gitu. Itu dengerin tuh. Ya. Terus kedua, jangan kita ngomong doang. Maksudnya apa jangan ngomong doang? Kan networking ngomong. Iya, jangan kita yang ngomong doang. Oh, jangan kita yang ngomong doang. Iya, bisa dibilang jangan banyak bacot lah gitu kan. Iya. Karena orang agak reluctant dan agak nggak suka sama orang yang selalu cerita tentang dirinya dia. Apa yang dia kerjain doang. Boundary sampai mana, Bill? Kan kita harus ceritain yang kita kerjain nih. Ya. Boundaries itu sampai mana? Maksudnya sampai mana ini ranah yang gue lagi ceritain diri gue atau ini ternyata udah terlalu bacot nih gitu. Oke. Kalau gue biasakan dimulai dari nanya. Oke. Jadi selalu kita yang jadi penanya pertama. Gue biasakan itu. Di alam bawah sadar gue udah terbiasa sekarang. Kalau misalnya ketemu orang, gimana bro hidup? Apalagi lu yang ngajak misalnya ya. Ya, lagi ngerjain apa? Biarkanlah mereka bercerita tentang values gitu. Gue lagi A nih, lagi B, lagi C gitu ya. Gue yakin lu 2-3 kali nanya, dia pasti akan nanya balik. Iya, kalau lu gimana? Oh iya pasti sih. Itu pasti otomatis. Iya. Aksi reaksi. Otomatis. Nah abis itu baru conversationnya berjalan secara natural. Gitu. Jadi batasannya apa ya? Batasannya adalah ada interaksi atau enggak. Kalau nggak ada interaksi ya udah berhenti. Nanya lagi. Selalu nanya. Bentar. Networking itu penting buat semua pekerjaan. Atau misalnya especially lu entrepreneur. Ini harga mati. Ya kalau profesional kan boleh ya boleh enggak dong? Kan boleh ya boleh enggak. Stabil aja. Nggak tahu gimana lu menanggapinya. Makanya gue bilang lu mau jadi profesional yang berkembang atau enggak? Oh karena ngomongin berarti peluang ya? Peluang. Karena profesional juga ada yang sambilan bisnis ya kan. Ada yang profesional tiba-tiba punya ketemu ide gara-gara ngobrol sama temannya yang lain. Ya. Itu kan berkembang. Kalau lu jadi profesional atau kita jadi profesional tapi kita ngerjain job desknya kita doang, gak mau networking, ya hidup kita akan di balik meja itu terus. Tapi lu setuju gak orang bilang kalau pengusaha itu harus networking? Kalau gak bisnisnya gak bisa grow? Setuju banget. Nah di tahap mana lu sebagai founder sudah mulai bisa networking? Kan kalau lu keseringan keluar kantor tutup atuh usaha lu. Nah harus bijak sih. Sampai mana tuh? Jadi pertama kalau misalnya di bisnis kita pasti kan selalu jadi CEO dulu dahulu kan, Chief Everything Officer. Semua kita. Semua apapun bisnisnya pasti semuanya kita. Stage awal nih. Stage awalnya udah pasti lebih capek stage awal. Tapi seiring berjalannya waktu bisnis mulai berkembang, belajar delegasi. Nah ketika kita sudah belajar delegasi kan ada waktu yang kita hemat tuh. Nah waktu hemat itu yang kita harus alokasiin ke networking. Sekarang gue masuk ke sisi bisnis dikit berarti. Gimana caranya kita tahu kita sudah harus mulai delegasi? Di saat kita sadar bahwa waktu kita terbatas. Dan bisnis kita kalau misalkan kita waktu terbatas terus udah mulai growing dan kalau tanpa kita itu nggak bisa jalan lagi, ya itu waktunya udah kita harus delegasi sama orang. Oke, kalau lu ngomong soal growing sampai realnya, semana bisnis lu sebut mulai growing dan sudah mulai delegasi? Berarti kan lu harus keluarin biaya untuk
Ya, hiring tim ya. betul. Nah dari cost structure tuh, Oh, kayak Iya. ngomongin finance-nya ya. iya Oke. sekalian dong bisnisnya. Iya. Kita nggak bisa Iya. ngomong pengusaha harus networking, besok semuanya pada networking kantornya tutup. Iya, nggak mungkin. Mana nih? Yang penting kan operasional harus jalan Nah dulu. itu tuh apa requirementnya Yang gitu. penting sebetulnya profitnya kita itu sudah mampu membayar orang lain. Mm-mm. Itu yang paling penting. Net profit. Net profitnya. Jadi membayar diri kita plus bisa membayar orang lain. Mau nggak bisa dipungkiri kalau misalkan itu belum mumpuni ya kita nggak akan bisa delegasi ke orang. Kita nggak akan bisa berkembang lah. Berarti sampai at least living cost kita Ya. ketutup gaji. Ya. Beberapa karyawan inti gajinya udah Gajinya ketutup. udah ketutup. Ada lebih lah ya. Yes. Itu sudah mulai boleh Sudah boleh. melakukan networking. Oh, kalau networking menurut gua bisa dilakukan dari awal sih. Karena gini, kan di dalam 1 minggu ada 7 hari ya. Ya cuman kita lebih berkorban dikit aja. Apalagi buat orang-orang yang masih muda. Dulu kan gua masih single kan. Oh mungkin beda weekend gitu ya. Weekend, lu bisa networking. Kita networking hari Minggu, Pak. Iya. Gue habis pulang gereja. Iya benar sih. Gue ibadah tetap. Gue tidak Pulangnya. menghilangkan ibadah ya. Pulangnya gue networking. Berarti gue bisa bilang networking lu sekarang udah masuk ke Habit, kebiasaan ya. Kebiasaan yang resultnya nggak keukur. Bahkan gak usah jauh-jauh ya. Karyawan kita beberapa itu dari hasil gue networking. Oh iya bener rekomendasi lu tuh. Desainer 3D kita Iya bener. networking. Iya. Head sales kita. Head sales kita networking. Bukan Tim head sales kita. Tim sales kita yang cewek. Networking. Oh iya bener. Iya bener. Semua dari networking. Iya bahkan networking itu bukan cuma masalah ngebukain pintu bisnis ya. Iya. Sampai kekenalan buat tim. Sampai kemana-mana ya. Si Erik nih networking loh. Coba lihat Erik kita kenal dari siapa? Oh bener. Dari Iya siapa? iya. Dari ceweknya kan? Iya. Ceweknya gue kenal dari mana? Lu kenal dari mana? Dari gue kan? Iya. Gue kenalin ke lu. Networking, Pak. Lu kayak HR juga lu ya. Kayak HR gue headhunt. Human resource lu headhunter lu Gue kan diem-diem. connecting the dots tuh. Oh iya bener. Bisa buat partner. Networking Iya, tuh bisa semuanya. buat karyawan. Iya. Bisa buat jasanya. Nah ini kita harusnya jual bisa jasa. membuka pikiran teman-teman sih tentang networking tuh bukan cuma masalah gue punya barang apa lu beli atau enggak ya. Iya. Dan Tapi kebanyakan orang networking itu kayak jadi ajang jualan, tau gak lu? Jadi putus sampai situ. Hubungannya putus sampai situ. Padahal networking tuh kita nggak jadi project bareng di pertemuan pertama loh. Enggak, lu ikut seminar dulu, kita event bareng dulu, lu ikut event gua dulu. Bahasa zaman sekarang ya pinter ngolah. Ngolah. Kita mungkin 5 kali 6 kali ketemu baru kepikiran ide bisnis. Itu pun lu yang ngasih tau gua kan. Bill, bener sih. ada ide bisnis menarik nih gitu. Iya benar. Ini teman-teman Gara-gara percaya nggak teman percaya ya. Banyak bisnis tuh atau proyek yang muncul dari bergaul dulu. Orangnya enak nih. Iya. Orangnya bisa dipercaya nih. Tiba-tiba proyek kasih dia Betul. atau bisa sama dia gitu. Bener. Bisa begitu loh. Beda bahkan beda urutan sama yang ketemu langsung. Kita bisa ini. Bisa beda gitu jalurnya. Iya kan, gak usah jauh-jauh lagi kan. Lu sama Om Ded. Oh iya bener. Dari apa? Ngobrol. Dari ngobrol. Iya, Awal podcast bener. dulu kan. Iya. Tapi habis itu kan Hahaha. baru jadi grand teori. Iya bener juga. Iya bener. Terus talent-talentnya? Iya networking dari juga. mana? Iya bener guys. Bener ini Willy, bener. Marco. Iya. Lu sama bener. Marco ngapain? Networking. Networking. Iya waktu itu Marco ngajakin ketemu. Iya. Itu kalau Marco gak pernah ngajakin gue ketemu. Gak jadi talent grand teori. Dan kalau lu tidak punya jiwa networking, ngapain nih orang ngajakin gua ketemu? Bener. Gak open. Iya, jadi rentetannya tuh jelas. Iya. Marco tuh di episode yang kemarin gak sih yang bahas Iya, affiliate. Marco. Kalian tahu tuh. Iya itu semua networking, Networking. ya. Impactnya gede bener Kok ya. Andi Kripstok saja kan networking. Iya yang episode kemarin. Kenalin. Iya. Kita ngundang-ngundang aja sekarang semua cari networking ya. Iya bener sih. Jadi networking tuh Impactnya bisa gede apply banget. ke kemanapun. Iya. Nggak boleh dipandang sempit ya, cuman Nggak kayak bisa. buat transaksi doang. Makanya fondasinya adalah kalau lu mau berkembang, lu harus networking. Kecuali lu gak mau berkembang. Bener. Iya. Nah, lu sendiri tadi kan lu bilang project momentum lu dari networking gitu ya. Itu project apa sih? Itu project gede pertama gitu atau gimana? Atau kayak maksudnya tanpa networking lu bisa dapat project itu atau enggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya secara Iya. tidak langsung gue tuh udah melatih networking dari zaman kita kuliah sebenarnya. Kan dulu gue pernah punya showroom mobil tapi gue gak punya stoknya kan. Oh iya bener. Ya kan gue jualan lewat toko bagus waktu itu. Iya bener. Gue kenalan sama om-om penjual mobil di Gading Serpong. Waktu itu ada 5 showroom yang gue kerja sama. Ngobrol sama om,
kira-kira boleh gak gue jualin mobil lu di toko bagus. Toko bagus apa tuh Bil? Gue jelasin gini. Ya udah gak apa-apa lu pasarin. Jadi setiap mobil yang kejual gara-gara leads dari gue, itu gue dapat 500.000 tuh. Wih. Jadi itu kan basicnya kan networking juga. Iya. Gue gak punya mobil, tapi gue bisa jualan mobil orang. Stok mobil gue ada lebih dari 20 Pak. Gila. Karena kerjasama sama 5 showroom mobil. Iya ya, gue dulu jualan kue lapis, jualan Networking juga loh itu power sebetulnya. bank. Itu semua networking yang engkok-engkok pemilik itu ya. Iya, itu sebenarnya networking. Jadi dasarnya sebenarnya udah ada. Terus gue ikut MLM karena gue ngeliat bokap gue berhasil kan waktu itu. Gagal tapi guanya. Ikut asuransi juga, gagal juga. Nah di situ gue belajar mungkin asam garamnya, seninya networking. Gue pernah ada fase-fase yang dimana gue ngajakin networking juga prospek. Pernah ada. Dan gue tahu bahwa rasanya nggak enak. Makanya gue ubah caranya. Dan pas begitu bisnis IO, kebetulan dapat momentum. Gara-gara gue nongkrong sama teman kita, lu juga kenal temannya siapa. Terus dapat project 10 kota roadshow. Nah itu yang jadi tipping pointnya gue. Tuh anak baru lulus kuliah. Kalau nggak salah setahun lulus, langsung dapat project 10 kota dipercaya. Langsung pegang duit miliaran. Itu kayak gue ketagihan sama duitnya nih. Dari mana gue selidikin? Oh dari networking. Sejak hari itu telemarketing gue berubah jadi telenetworking jadinya. Siapa yang bisa gue telepon? Budget ngopi. Budget ngopi. Dapat project 10 kota. Dan lebih murah loh budget ngopi itu. Iya, dibandingkan gue harus ngeprint proposal. Kalau zaman sekarang kan gampang PDF. Dulu enggak. Tapi zaman dulu waktu lagi ngerintis gitu lo ada mikir sampai gini gak? Ngajakin ngopi di jam ngopi kalau ngajakin makan dalam satu dinner kan lebih mahal. Ada dong. Ada ya? Jadi cari jamnya mungkin jam 3 gitu. After lunch. Jam 1, jam 2. Lebih low cost ya? Lebih low cost. Pasti dong. Iya. Kalau gitu gue mau tahu. Tadi kan kita ngomongin unspoken rules tentang networking. Kalau gitu gue mau nanya juga 3 hal yang definitely red flag. Dan lu bener-bener gak boleh sentuh ini. Karena mungkin aja orang gak ngomong depan lu, tapi langsung udahlah gue gak mau networking lagi sama orang ini. Pengalaman lu boleh atau Oke, pengalaman gue ya. Supaya orang nih jangan offside. Kalau tadi kan unspoken rules, gesture oke. Tapi ini jangan offside nih. Apa nih yang offside ketika lu networking sehingga membuat orang takutnya diem ngomongin lu. Iya, diomongin orang biasa ya. Tapi maksud gue jangan sampai abis ketemu sekali terus dia kayak gue gak mau ketemu lagi. Hani percuma lah. Oke. Gitu. 2 hal yang pernah gue alami ya. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Jadi bisa jadi gak relate ke banyak orang. Tapi gue rasa relate sih. Pertama gini, lu diajakin nongkrong, diajakin ketemu networking ya, tapi lu jualan. Itu menurut gua lumayan ilfeel. Karena tujuan lu datang mau catch up sama orang itu. Iya. Berelasi, tapi lu jualan. Nah, kan sebenarnya jualan nggak apa-apa, tapi jualan seperti apa yang bikin? Jualannya hard sell Pak. Kalau lu nggak beli hari itu, kesannya lu dosa gitu. Lu bayangin sekarang gini, lu bayangin jadi teman lu yang diajakin networking sama lu. Kayak si Teo nih, udah lama gak ketemu ya. Iya. Gimana ya kabarnya dia ya? Lagi ngerjain apa ya? Sekarang hidupnya gitu ya. Ketemu lah gak apa-apa. Gue luangin waktu gue. Anggaplah di weekend. Gue luangin waktu gue nih Teo 2 jam 3 jam buat ketemu lu nih. Jalan, ketemu. Gue berharap kan tahu kondisi lu, kayak cap lu nanya gue kayak gimana. Memori kita terakhir tuh waktu kuliah gitu ya. Sekarang kayak apa orangnya gitu kan. Terus lu mulai langsung dengan buka tablet. Sebenarnya gue mau nawarin ini. Langsung gitu. Biar terus habis itu basa-basi, gak pakai apa-apa. Iya, anggaplah basa-basi tapi bentar nawarin. Terus ketika lu cerita, oke gue dengerin nih. Terus habis itu pasti kan lu nanya, gimana Bil menurut lu? Oh ya gue udah punya, gue udah ini. Udah stop, jangan dipaksa. Ada yang maksa? Banyak Pak. Dipaksa. Kalau lu gak ambil hari ini, nanti harganya naik. Nanti ini, kalau lu gak beli ini. Biasa ilmu marketing. Tapi kan boleh nih buat brand-brand yang mau nge-training sales ya langsung aja ini. Iya, Billy ya buat ngajarin networking yang jangan offside nih. Iya, hubungan lu rusak Pak. Iya sih. Lu bayangin gak sekarang gini? Yang gue bayangin gini. Dulu waktu zaman-zaman kita merintis, duit kita kan masih terbatas ya. Betul. Benar gak? Betul. Lu paksa gue beli hari itu. Ya paling gak bisa, anggaplah gue terpaksa karena gak enak sama lu. Ada loh gue beli kadang-kadang karena gue gak enak sama lu. Udah gue keluarin duit 1 juta. Ya gue support dah gitu ya. Tapi habis itu kan stop gue hubungan sama lu. Dan gue sekarang punya duit lebih banyak dari dulu. Otomatis. Sekarang sebetulnya kalau lu prospek gue sekarang, itu gue bisa lebih banyak lah 100 juta loh. Tapi karena hubungan gue sama lu rusak di 1 juta, udah lu kehilangan potensi ikan gedenya.
Oh. Nah makanya hubungan tuh lebih penting daripada jualan. Iya. Karena kita nggak pernah tahu ya 2-3 tahun lagi, 5 tahun lagi ini orang yang kita ajak ngobrol jadi apa nih? Betul. Daripada closing kecil, Betul. mending maintain relasinya. Itu. Berarti hard sell, direct, gak pakai basa-basi segala macam sehingga membuat orang punya ekspektasi patah lah ya ibaratnya. Betul. Jadi lu gak merasa dihargai. Dan even lu gak nanya gue kondisi gue gimana. Oh, tanya balik aja enggak ya. Jadi orang aware ya. Lu gak nanya kondisi keuangan gue gimana. Lu langsung nawarin. Iya juga. Jangan-jangan gue butuh pinjaman dari lu. Bener dong. Iya. Jangan-jangan gue lagi nyari peluang. Iya. Abis dengerin podcast gue nih. Diajakin ketemu networking nih. Tiba-tiba gue lagi nyari peluang nih. Ngelihatnya jadi kayak ini ya. Kayak target-target atau komoditas-komoditas yang nih relasi mana yang bisa gue duitin nih. Jadi males. Bukan gak boleh jualan. Kan lu bisa jualan dengan gue sekarang di asuransi. Gue sekarang gue di MLM ya. Gue ada gaya yang lebih diplomatis lah. Yang lebih enak gitu ya. Kalau misalnya just in case lu butuh dan lu tertarik, lu suka, gue kirimin deh flyernya. Nanti boleh kabarin gue ya. Tapi gue gak mau jualan sama lu. Yuk kita networking. Kan enak. One day gue punya temen lagi butuh asuransi, butuh produk MLM, kesehatan. Gue langsung ingatnya lu. Ini enak nih orang. Tapi lucu ya, ini mungkin gak apply to everyone. Tapi agent gue itu kan temen SMA gue juga ya. Buat insurance itu gue sama dia. Karena dia yang paling soft sell sih. Ya betul. Dan paling reliable. Ya ini gak bisa gue apply buat semua. Tapi buat gue at least works that way. Apalagi tapi gue lihat juga ya, Bel, lu setuju gak kalau lu ngomong bahwa, ntar yang kedua lanjutin ya. Ini gue mau elaborate di sini. Lu setuju gak kalau orang kelasnya makin di atas, hard sell makin gak works? Betul. Karena kan kita belajar juga kan. Orang yang makin di atas itu cari orang yang menyenangkan. Ya ini valid sih. Nah kalau dari awal pertemuan udah gak menyenangkan, mana ada pertemuan kedua sih? Iya sih. Karena orang di level itu nyari sales ya, semua sales juga deketin dia ya. Iya. Apa lebihnya lu? Mereka opsi banyak pak. Iya, kenapa gua harus beli sama lu? Di hari pertama lu udah buang waktu gua lagi yang berharga kan. Kan orang kaya juga mikir sih. Sekarang yang paling berharga waktu, bukan duit lagi. Iya, beda kalau lu memang kebangun relasi, dia nanti lama-lama lu lagi bikin apa sih? Oh udah lu gua ambil sama lu. Iya. Malah kadang-kadang ya kita cerita paling semenit tentang proyek kita, gue ikutan. Selesai habis itu ngobrol lagi. Bener, ini sering terjadi. Bener. Sekarang lu lagi ngerjain itu. Gue mau dong masuk. Udah gue support lu aja. Iya, saya hae. Ya bener, ini sering terjadi nih. Gak peduli karena kita pengen support lu kan. Iya, karena kita punya hubungan yang enak, yang baik, asik, yang punya value lah ya. Betul. Yang kedua, Bill. Yang kedua, ini yang tadi gue udah sebut sebetulnya. Terlalu banyak ngomongin tentang diri sendiri, pamer kehebatan diri sendiri. Nah, batasannya tuh sampai mana? Bukankah kita harus kasih tahu orang dong kalau kita hebat supaya dia percaya dong kalau kita hebat. Kalau nggak nanti dia mau kerja sama kita gimana? Ini agak sulit ya. Gue tuh jujur nggak tahu seberapa banyak orang yang dapat kayak terkesima dengan lu pamer sih. Nah kalau ngobrol tuh terms pamer semana Bil sebenarnya? Karena ini kan subjektif sekali spektrumnya ya. Kalau menurut lu yang udah networking nih ketemu ratusan ribuan orang, mana spektrum yang masih boleh diambil dan mana yang menurut lu ini offset deh guys. Kayak lu harus sadar ini offset gitu. Ini gak kelihatan intangible, tapi intention tuh berasa. Frekuensi tuh terasa. Oke, elaborate. Jadi ada orang-orang yang cerita tentang pencapaiannya dia ketika ditanya, itu gak ada masalah. Kalau intentionnya bener. Intention yang bener tuh gimana? Intention tuh gak berasa. Gue percaya tuh intention kita tuh nyampe ke orang. Frekuensi kita nyampe ke orang. Lu udah ketemu banyak orang kan sekarang kan. Kita kan kadang-kadang kita networking bareng-bareng. Kita sekarang udah bisa tahu bahwa intentionnya pamer. Oh iya. Kita kan langsung ngomong, pamer ya? Iya pamer. Oh iya juga sih. Frekuensinya berasa. Oh kok gak enak yang ngomong sama dia ya? Gitu. Menurut gua alam bawah sadar tuh berperan penting. Beda ketika orang menceritakan achievement dia, ada yang rasa kita enak dengernya ya. Iya, positif. Ada juga gak? Kok keras banget ya? Dan mungkin frekuensi ini ya kali, intensitinya kali ya. Kalau 80% conversationnya cerita tentang kehebatan dia kan kayak, oh iya juga sih. Iya. Berarti ini lebih kayak isi obrolannya sebenarnya. Isi obrolannya. Kan kita juga bisa, kadang-kadang juga kita cerita kok tentang kita punya Acrobyte Group. Kita punya 40-an karyawan. Tapi kan gaya ceritanya, gaya ngomongnya, frekuensinya tuh terasa. Iya juga ya. Gitu sih. Ya intangible, tapi itu mungkin bisa teman-teman pikirin tuh. Tapi kan ini sesuatu yang teman-teman bisa resapi ya. Apalagi menurut gue banyak generasi muda sekarang yang gini. Orang banyak mikir bahwa kalau gue mau kerja gue mau jadi sales aja deh.
Karena komisinya kan spektrumnya Gede nih. gede nih, biarpun gapoknya jadi ya biasa gitu ya. Nah tapi kan ketika orang masuk industri itu langsung pasti kan, oh gue mau jualan, Iya. gue mau achieve target. Iya. Iya kan? Betul. Jadi apa yang lo sampaikan ini menurut gue akan membantu orang-orang ini tetap bisa berjualan tapi jangan putus hubungan. Iya, kayak ngumpulin database lah. Makin lama lu ketemu orang, makin banyak database lu. Iya, Iya, ketika misalkan ada satu peluang atau misalkan kenal satu orang, gue punya. Iya. Gue punya. Iya. Gue punya kalau satu-satu. Nah mungkin teman-teman nggak tahu ya, gue pun udah ada beberapa teman yang kalau misalnya mau ngajakin gue invest ke sesuatu udah by WhatsApp. Nah itu. Kalau dulu kan kita mikirnya orang Iya. kalau mau invest harus presentasi, buka deck, jadi Nggak gitu ya. ada. Sekarang nih gue di era yang, gue lagi ada bisnis ini. Nih udah ada 4 list investornya nomor 1, 2, 3, 4. Dalam kurung ambil saham segini. Iya. Dalam kurung total investasi segini. Iya. Lu mau gak Teh? Ikut yuk. Iya. By WhatsApp loh. Dan kadang-kadang lu gak ngeliat bisnisnya gak sih? Iya. Karena lu percaya sama orang. Iya gue lebih kayak, aku mau, ada kan yang kita invest bareng. Iya. Aku mau invest ini kenapa? Seru. Iya. Bener. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Bagus nih dia gitu. Iya. Udah subjektif itu sebetulnya. Makanya. Iya Dan sih. banyak, balik lagi kan ujung-ujungnya ke kayak customer behavior. Lu beli Iya. sesuatu karena emosi. Iya Nah, kalau sih. emosi lu buruk sama orang lain, mau jualan Iya apapun sih. gak akan Iya. mempan. Iya semua film-film yang akhirnya sorry to say jadi kayak Inventing Anna or sebagainya yang Iya. kayak jadinya ternyata Zong itu karena orangnya mungkin sangat hebat. enak. Sangat hebat bangun hubungan. Hebat bangun hubungan iya. Jadi lu kayak kalau dia ngerjain pasti jadi nih. Iya. Gue invest deh. Ya in the wrong way jadinya Zong. Tapi Zongnya pun masih berhasil nge-scam orang. Betul. Dibanding yang lu emang tulus jualan tapi cara lu salah, sempet Iya. kejual aja belum. Dan dia nggak kalau lu nonton filmnya, dia nggak jualan langsung di hari pertama loh. Bener. Dia hang out dulu. Dia bangun pelan-pelan ya. Menemenin orangnya belanja. Iya bener. Ini mahal sih. Ya kan? Iya. Terus ngopi, jadi advisor, gitu-gitu kan. Iya. Langsung baru pas gede ditipu. Ya tapi mungkin orang teman-teman harus tahu bahwa ini kita membangun aset ya. Betul. Membangun relasi pelan-pelan nih dengan kita berkawan dengan baik, relasinya bagus. Itu kita lagi membangun aset yang never know tuh. Ya, yang nggak kelihatan sebenarnya. Gak kelihatan. Wah, luar biasa ini seru sekali, Mantap ya. Pak. Ya, gue rasa ini bisa jadi berkat sih buat teman-teman Amin. semua yang sekarang pengen belajar networking dan mungkin bisa follow Billy Tanhadi Billy ya. Tanhadi. Instagramnya Billy Tanhadi ya. Ya, dilihat Hadi. Untuk more tips juga tentang networking ya. Siap. Dan ini mungkin valid banget karena gue adalah orang yang berterima kasih. Karena kalau gak Billy ajarin gue networking, ya gak ada Theo Derek yang sekarang anyway. Yang gue Betul, ya. di buku gue tulis networking loh. Iya benar. Iya nggak? Lu mention nama gue juga di buku. Thank you loh. Iya, itu bener-bener karena Appreciate. belajar juga. Dan itu valid ya karena kita partner udah bertahun-tahun. Ya, dari 2018 ya kita. Iya, dan sebenarnya gue tuh pengen ngobrol lagi sama lu tentang partnership. Aduh. Tapi ini tuh udah mau sejam. Oh gitu ya? Iya, Nggak berasa ya? jadi mungkin nanti teman-teman kalau memang pengen denger lagi nih, Ya. gimana kita ngobrolin tentang partnership bisnis segala macam, kalian komen. Ah, Gue undang boleh tuh. lagi, kebetulan kantor gue mending deket banget, Deket mejanya banget nih. sebelahan. Iya, meja kita sebelahan, ruangan kita satu. Iya, jadi kalau tiba-tiba mau kok belajar tentang partnership, kita Ayo, boleh. syuting lagi ya Bil ya. Siap, aman. Thank you Bil. Sama-sama Pak. Sampai ketemu di bawah. Sampai ketemu di bawah. Ya. Oke, jadi berkat.